palsu, palsu. Jangan takut mengatakan palsu karena apa? Ada kitabnya. Ini kitabnya. Rosail fi ilmin nasab. Rosail fi ilmin nasab. Halaman 170 sampai 180-an. Jadi atharul ansab al-maudu'ah. Tasqiqun nas fi ansabin nas wala siyama al-asyraf. Semuanya ditolak, dibatalkan, dipalsukan. Padahal sebenarnya yang ditolak dan dibatalkan itu adalah nasab-nasab yang asli. At-tashqiq fi aqaidil asyraf al-alawin wa tawjis minhum. Maram dirasatun nasab tujidu ladal bahith istiqra'an kamilan mutakamilan an tabaqatin nasab au anil qabilati birummatiha. Macam-macam. Mesti muttaribah riwayah sejarahnya itu. Ini. Rosail fi ilmin nasab. Saya dihadiahi beberapa kitab ini dari Hadratus Syekh, guru saya, wali yang mastur, tidak mau disebutkan namanya. Itu asli durian Nabi itu. Beliau nggak mau disebutkan namanya, tidak mau disowani orang-orang agung, dijunjung tinggi namanya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Prasetyo Ja'far Nawawi edit berganti lakop Dipa Nusantara edit, DN edit. Kalau pidato masanya ribuan di zamannya, matinya ditembak aparat di samping sumur di Boyolali. Nggih Pak Prasetyo nggih. Ja'far Nuh bukan Nawawi. Ja'far Nuh edit itu hasil editan dari Robito Alawiyah yang menolak marga editnya Ahmad bin Abdullah Al-Edit. Dipa Nusantara. Nggih. Dipa Nusantara itu yang ngasih adalah Pak Soekarno. Dipa Nusantara. Meniru Diponegoro. Ini negara, ini Nusantara. Jadi Dipa Nusantara itu seperti banteng atau benteng yang melindungi Nusantara. Pak Karno sering memuji Habib Ahmad Aidit ini. Al-Kaburi wal Minggat. Kalau DN Aidit Habib, berarti pengikut Habib mayoritas warga NU. Masa warga NU ikut DN Aidit yang PKI? Aneh nggak percaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus. Langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Wa qala aydan man itta'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, panjenengan semua, para pemirsa dan pendengar, di mana dan kapan saja berada, semoga semuanya berbahagia, khususnya Hadratus Syekh, Tuan Guru kami yang berada di Banten, Kota Tangerang,
yang berasal dari Trah Kesultanan Demak Bintoro, Jawa Tengah. Begitu juga semuanya yang ikut serta dalam acara ngaji bersama malam hari ini, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kedamaian, kelimpahan, kesejahteraan, ketenangan, kesuksesan, keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk keluarga serta dzurriyyah panjenengan semua ila yaumil qiyamah hasanah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan ini, kami berpesan kepada segenap muslimin dan muslimat, insya Allah besok malam habis isya ada acara haul yang diisi dengan pengajian di Masjid Agung Sunan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang ngisi acara tersebut adalah diantaranya Habib-Habib dari Pekalongan, Habib Al-Muthohar, dan lain-lain. Ternyata makam Mbah Sunan Muria masih dikuasai oleh para Habib dan muhibbinnya. Secara bertahap nanti, insya Allah kita akan menyadarkannya bahwa tanpa Habib pun justru Wali Songo itu murni, bukan Ba'alawi. Yang ngisi nanti kiai-kiai saja. Kalau toh misalkan ada Habibnya, ya nggak apa-apa, tapi jangan yang ngisi ceramah utama. Yang ngisi mau'izatul hasanahnya. Karena nanti berbahaya, akan ngobok-obok ngotak-atik nasabnya Mbah Sunan Muria, Raden Said bin Sunan Kalijaga. Ini sungguh-sungguh sangat disayangkan ya. Di saat kita berjuang seperti ini masih ada pengurus yayasan. Saya punya kontak HP-nya tapi masih belum saya hubungi karena sudah mendesak informasi yang kami terima bahwa pengajiannya besok tanggal 20 habis isya itu. Ternyata yang isi semua adalah dari kalangan habaib. Harusnya kiai tidak harus saya, tidak harus Kiai Haji Maduddin Usman, tapi kiai-kiai setempat terdekat, tokoh-tokoh ulama Jawa Tengah itu umbruan. Ngambil dari Jawa Barat, Banten, Jogja, Jawa Timur, Sumatera, Borneo sana, Sulawesi, Papua, monggo, nggak masalah. Yang penting usahakan nanti yang ngisi doanya saja itu mungkin dari kalangan habaib supaya adil. Karena apa? Nantinya akan mengotori informasi, memori, generasi, santri-santri, putra-putri kita semua. Jadi ini karena sudah mendesak, tinggal besok malam, maka ya biarkan saja. Yang penting para zairin dan zairotnya hanya sekedar ziarah saja. Kalau mendengarkan ceramahnya habaib itu waspada, pasang mata dan telinga. Jangan dipangan mentah begitu saja. Filter semua isinya. Titenono, pokoknya kalau ceramahnya habaib itu baik yang tua ataupun yang muda, pertama rondo normal. Tengah-tengah itu mulai, akhir-akhir itu mulai mendoktrin, menggiring opini untuk mencintai dirinya dan klannya. Alasan mencintai nabinya. Itu pasti, titenono kalau nggak percaya. Ya itulah bagian daripada tanda-tanda nasab palsu. Di antaranya ada 10 kriteria yang termaktub dalam kitab Rosail fi Ilmin Nasab. Di antaranya adalah kok ada klan atau golongannya yang selalu mengumpulkan harta benda keduniawian dari jualan nasabnya. Itu contohnya, ya, buktinya. Di antaranya juga
memalsukan nasab yang sahih dan mensahihkan nasab yang palsu. Dzurriyyah Wali Songo palsu, bukan keturunan Nabi. Tapi yang palsu malah disahihkan. Nah itu tanda-tandanya. Di antaranya lagi adalah tanda-tandanya itu mengeluarkan buku seperti paspor, tanda anggota. Sama seperti yang dilakukan oleh Novel dari Solo itu. Novel Idrus itu, wah ini buktinya. Ya, sama seperti, ya sama semua lah, hampir sama. Sama seperti paspor, nggak ada orang-orang Ashraf, Hashimiyin, Talibiyin, ya, Sayyid Syarif, anggota Nokobatul Ashraf Internasional yang pamer-pamer seperti itu, enggak. Mereka itu berdasarkan selain tes DNA, itu yang akhir-akhir ini, ya saling mengenal satu sama lain melalui ketua nakobahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Karena apa? Mereka tidak akan memamerkan nasabnya kepada orang lain, di luar nasab mereka, di luar klan mereka. Lah, kok ada orang di Indonesia ini yang wah ini palsu. palsu. Jangan takut mengatakan palsu karena apa? Ada kitabnya. Ini kitabnya. Rosail fi ilmin nasab. Rosail fi ilmin nasab. Halaman 170 sampai 180-an. Jadi atharul ansab al-maudu'ah, tasqiqun nas fi ansabin nas wala siyama al-ashraf. Semuanya ditolak, dibatalkan, dipalsukan, padahal sebenarnya yang ditolak dan dibatalkan itu adalah nasab-nasab yang asli. At-tasqiq fi aqaidil ashraf al-alawin wa tawjis minhum. Umar maram dirasatun nasab tujidu ladal bahith istiqra'an kamilan mutakamilan an tabaqatin nasab au anil qabilati bi rummatiha. Macam-macam, mesti muttaribah riwayah sejarahnya itu. Ini Rosail fi ilmin nasab. Saya dihadiahi beberapa kitab ini dari Hadratus Syekh, guru saya, wali yang mastur, tidak mau disebutkan namanya. Itu asli durian Nabi itu. Beliau nggak mau disebutkan namanya, tidak mau disowani orang-orang agung, dijunjung tinggi namanya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Rosail fi ilmin nasab. Ada 10 kriterianya. Nah, kita akan membedah, mengulas, membahas dengan jelas dan lugas, dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh semuanya. Kami tidak menggunakan tata bahasa, kosakata yang seakan-akan jenius dan religius ataupun intelek dan akademik. Ya, enggak, biasa-biasa saja. Semua bisa memahami. Tidak perlu dicerna 3 langkah, cukup 1-2 langkah sudah paham semuanya, gampang ya. Karena kalau bisa dimudahkan kenapa disulitkan? Kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Saudara-saudariku semuanya, nama Ali Kholi Kisam, kalau logat lesannya para Habib ya Gisam. Tapi kebanyakan mayoritas baik yang Habib atau Muhibin ataupun kita-kita itu sudah kadung mendengar masuk dalam memori kita Ali Kholik Kosam. Sebenarnya itu Kisam. Ali Kholik Kisam. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ali Kholik Kisam. Kenapa saya menyebutkan Kisam itu? Karena memang ada dasarnya. Selain Tarikh Al-Khadramut Al-Hamid, juga disebutkan oleh kitab-kitab semisal ya, kitab yang lama ataupun yang baru ya, ini mesti bikasril qaf, bikasril qaf dengan kasrohnya qaf. Tapi ya itulah, kadang-kadang Shahib Mirbat aja dibaca Shahib Marbat. Ali Kholik Kisam.
Kisam itu katanya daerah yang ada di Basrah. Lalu dari leluhurnya katanya, semua kan masih katanya itu dibawalah namanya ke daerah sekitar Tarim situ, yang akhirnya menjadi nama Kholi alias Aygharisuha, orang yang menanam pohon-pohon kurma yang ada di daerah Kisam tersebut. Akhirnya Ali bin Ba'alawi itu mendapatkan julukan nama Ali Kholi Kisam. Sebenarnya Ali Kholi Kisam itu tidak ada. Mohon maaf, tapi diada-adakan dengan nama yang hampir sama. Dengan Muhammad Ali Al-Qolai. Al-Qolai. Antara Qosam dengan Qolai inilah yang kadang-kadang menyebutkan Ko dan Ki itu sulit membedakan. Kisam dengan Qosam dengan Qolainya. Karena di antara yang ada di kota Mirbat atau Dhofar Lama yang sekarang berada di wilayah Oman, itu ada seorang tokoh ahli fikih, juru hukum atau hakim yang disebutkan pertama kali oleh Ibnu Samurah Al-Ja'di di dalam kitab Tobaqat Fuqaha'il Yamannya. Fafi Mirbat muftiha wa faqihiha Muhammad bin Ali Al-Qolai. Muhammad Sohib Mirbat Ali Kholi Kisam itu niru-niru nama ini loh. Sama seperti Khol Solo, Sohib Solo alias Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sama dengan Khol Gresik itu. Jadi merampas kota, merampas nama besar seorang tokoh pemiliknya yang asli. Sohib Mirbat itu yang asli adalah Muhammad ya, bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Dinasti terakhir, dinasti Al-Manjawi yang berkuasa di daerah Mirbat. Sohib Mirbat, Muhammad Sohib Mirbat itu bukan miliknya Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholi Kisam. Sebenarnya aslinya, cuma ini dompleng nama besarnya. Lalu nama yang asli tertutupi, tidak terkenal, lalu yang dikenal adalah nama yang dipalsukan belakangan ini. Fafi Mirbat muftiha wa faqihiha Muhammad bin Ali Al-Qolai. Al-Qolai menjadi Ali Kholi Kisam. Muhammadnya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. 586 Hijriah itu sudah hidup tokoh terkenal di kalangan Ba'alawi. Di antaranya adalah Ali Kholi Kisam sendiri. Begitu juga Muhammad Sohib Mirbat. 586. Tetapi Ibnu Samurah tidak mencatatnya. Walaupun ini bukan kitab yang panjang dan lebar bahasan isinya, tetapi tetap sebagai orang yang mujtahid mutlak, ahli tasawuf, fikih al-muqaddam dan lain sebagainya, tidak dicatat oleh Ibnu Samurah di dalam kitab Tobaqat Fuqaha'il Yamannya. Begitu juga ketika saya teliti di dalam manuskripnya Tobaqat Fuqaha'il Yaman juga tidak kami temukan nama Ali Kholi Kisam. Yang ada itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Nah, ini namanya dompleng
nama besar tokoh dan merampas kebesarannya. Kenapa kok saya berani mengatakan ini? Karena ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka dosanya sangat besar, tak terhingga. Dan akan menjadi jariah dan fitnah bagi saya dan keluarga saya. Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam ini hidup di masa hidupnya pengarang kitab Tobaqatul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, anaknya Ali Ba'alawi, itu pernah muasir dengan Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Sehingga kalau ada sejarawan internal Ba'alawi yang mencatat Ali Kholik Kisam itu wafatnya berbeda-beda, ya memang wajar adanya. Wajar adanya. Ada yang mengatakan 527 wafatnya Ali Kholik Kisam. Ada yang 529. Ya. Ada yang 520. Ada yang paling ekstrim itu 507. Selangnya itu loh. Itu 507 sampai 529 itu kan sangat fatal. Ya. 507. Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. 507. Kalau selang mungkin 2 tahun ya, itu wajar. Misal wafatnya pengarang kitab As-Suluk Imam Al-Janadi, ada yang mengatakan 730, ada yang mengatakan 732. Itu wajar. Tapi kalau 529 jadi 507, ada yang 527, ada yang 520, nah itu tidak wajar. Riwayah sejarah yang muttoribah, gonjang-ganjing nggak bisa dibuat pegangan. Lah, ini termasuk tanda-tanda nasab palsu. Padahal aslinya Ali bin Ba'alawi itu hidupnya pada abad ke-7 dan 8. Kalau kemarin saya menerangkan tentang silsilah nasabnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ketika sampai ke Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang lahirnya 574, wafatnya 653. Lalu banyak di antara kawan-kawan kiai-kiai yang protes saya. Mungkin yang tertulis di situ itu salah cetak yai, tolong dikoreksi. Saya tarik ke belakang. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu ayahnya bernama Ali. Lah, Ali ini juga muttoribah riwayah sejarahnya. Kebanyakan mencatat bahwa Ali Walidul Faqih ini wafatnya 593. Tetapi ditulis di silsilah nasabnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu 690. Lahirnya 630. Kan jelas tidak sesuai. Lahirnya Ali Walidul Faqih, ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, itu sulit kita lacak keberadaannya karena di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh internal Ba'alawi itu umurnya tidak panjang. Ali itu anak terakhirnya Muhammad Sohib Mirbad, tapi umurnya tidak panjang. Kalau Alwi itu 614-an atau 613 Hijriyah meninggalnya. Nah, kalau Ali kok sampai 690 kan nggak cocok. Terus saya ditanya untuk ngecek lahirnya Ali Walidul Faqih ini, saya menjawabnya dengan jawaban yang lebih global, yakni semua tahun kelahiran ataupun kematian tokoh-tokoh yang dibuat silsilah nasab Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawannya itu gagal total. Karena Ali Kholik Kisam
yang mereka sandarkan dari tokoh internal mereka ke Ali bin Ba'alawi yang bukan dari Ba'alawi, ala Ba'alawi sekarang ini, itu hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Saya sudah buka-buka manuskrip As-Suluk, manuskrip Tuhfatuz Zaman, manuskrip Tabaqatul Khawas, karena memang rujukan tentang penetapan nama Ali Khaliq Hisam itu berdasarkan Tarikh Al-Janadi ya As-Suluk ini. Berdasarkan tarikh dan tobakotnya Abdul Latif Asirji alias Tabaqatul Khawas ini. Dan juga berdasarkan Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Husain Al-Ahdal. Nah ini Abdullah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal Al-Yamani. Nah, ada kesimpang siuran pemahaman antara Ali bin Ba'alawi yang dicantumkan oleh As-Suluk dengan Ali bin Ba'alawi yang dipahami oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang dipahami oleh Abdurrahman Al-Khatib, yang dipahami oleh Habib Umar Sohibul Khamro. Beda. Jadi Ali Khaliq Hisam itu sebenarnya tokoh yang diada-adakan. Karena makam beliau itu pertama kali dari Duriyah Alwi bin Ubaidillah yang dimakamkan di Tarim Zambal. Sebelumnya leluhurnya ada di Sumal dan ada yang berada di Bor, ada yang berada di Husayyisah. Pertama kali yang dimakamkan di Tarim karena memang pada waktu tahun 521 ini sejarah versi Ba'alawi, Ali Khaliq Hisam itu pindah dari Bet Jubair ke Tarim. Di Tarim tidak begitu lama karena katanya wafatnya tahun 529. Berarti cuma 8 tahun berada di Tarim. Nah inilah versi sejarah antara internal dan eksternal yang bertolak belakang. Nama besarnya Muhammad bin Ali Al-Qolai, Sohib Mirbat yang asli itu adalah Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Dinasti Manjawi terakhir kali yang menguasai daerah Mirbat. Akhirnya dibuatlah nama Muhammad Sohib Mirbat yang menjadi anaknya Ali Khaliq Hisam. Ali Al-Qolai menjadi Ali Khaliq Hisam. Terus dari Tabaqatul Khawas, dari Tuhfatuz Zaman, dari As-Suluk, Ali bin Ba'alawi menjadi Ali Khaliq Hisam. Ini yang ditentang, tidak diakui oleh Dek Hanif Al-Attos, menantunya Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa yang tercantum dalam Tabaqatul Khawas itu bukan Ali Khaliq Hisam. Mana ada? Dalam Jami' Karomatul Aulia, dalam kitab Karomatul Aulia, di dalam kitab sejarah-sejarah para wali, baik internal ataupun eksternal Ba'alawi itu, yang sholawat dan salam tahiyatnya dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma Ali Khaliq Hisam. Gitu. Ali Khaliq Hisam mulai dari Al-Burqah, Al-Musyiqah, mulai dari Al-Jauharus Syaffaf, mulai dari manuskrip Fathur Rahimir Rahman, Qiladatun Nahar, Al-Ghuror, Al-Masyra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah. Terus begitu juga Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya yang eksternal. Ya. Terus ya dinukil oleh ulama-ulama setelahnya. Bahwa yang terkenal Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh diulang-ulang sampai Rasulullah menjawabnya langsung. Itu adalah Ali Khaliq Hisam. Padahal tidak. Berarti kalau Dek Hanif Al-Attas menolak, ya berarti gagal. Ya rungkat. Di antaranya Karomatul Aulia itu tidak ada selain Ali Khaliq Hisam yang memiliki kelebihan karomah
sholawah salamnya dalam sholat tahiyah dijawab oleh Rasulullah. Itu enggak ada. Nah, inilah pentingnya kita untuk memahami keberadaan kedua tokoh ini. Mana yang fiktif dan mana yang asli. As-Sulub juz 2 itu menerangkan bahwa Ali bin Ba'alawi itu adalah duriyahnya Syarif Abdul Jadid. Jadid itu tidak memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Basri. As-Sulub menyebutkan ini bukan mengisbat Ali Kholik Kisam. Kalau memang Said atau Imam Al-Janadi yang wafat 732 ya mengisbat Ba'alawi harusnya langsung Ali Kholik Kisam, kan gitu. Wong Ali Kholik Kisam katanya wafatnya 529. Kenapa Al-Janadi tidak mereportasenya? Kenapa Ibnu Samurah juga tidak mencatatnya? Nah, di dalam kitab As-Sulub halaman 463 juz 2 dijelaskan oleh Al-Janadi, wa mim baiti Abi Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikri ma'a dzikri Abi Jadid ma'awari dita'is wa hum baitu sholahin tariqin wa nasabin fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sama seperti yang tercantum di dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Yang pertama kali menyebutkan Abdullah. Kitab nasab, bukan kitab sejarah. An-Nafkhah Al-Ambariyah ini saya memiliki manuskripnya. Dan memang disebutkan bahwa Syarif Abdul Jadid itu adalah duriyahnya Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Itu pun masih perlu dipertanyakan lagi. Maksudnya bagaimana? Karena pertama kali An-Nafkhah menyebutkan ini berdasarkan dari mana sejarah beliau Al-Musawi mencantumkan ini. Apakah dari As-Sulub? Enggak, As-Sulub tidak menyebutkan kok. Karena An-Nafkhah lebih tuaan As-Sulub. Lalu setelah An-Nafkhah ada At-Tuhfah. At-Tuhfah dengan An-Nafkhah masih beda-beda dalam versi silsilah. Baitu sholah jamaah minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi kana faqihan yahfadzul wajiz lil Ghazali ghaiban. Apal kitab Al-Wajiznya Imam Ghazali dengan hafal. Ya, ghaib itu hafal. Wa kana lahu amun ismu Abdurrahman bin Ali bin Ba'alawi. Di Ba'alawi itu duriyahnya Jadid. Tidak ada Alwi saudaranya Jadid, itu enggak ada. Ini An-Nafkhah Al-Ambariyah 52. Falamma mata istawha sya'ahu wa ibnu ammihi fahajaru ila Rassi fa aulada Isa. Muhammad An-Naqib hijrah ke Ros lalu memeranakkan Isa. Wa min waladi Isa Said Ahmad. Anaknya Isa itu ada yang bernama Said Ahmad Al-Muntakil ila Hadramaut, pindah ke Hadramaut, hijrah ke Hadramaut. Inilah pertama kali ulama ahli nasab yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad itu pindah ke Hadramaut alias abad 9, 880 Hijriyah. Famin waladi hunaka As-Sayyid Abil Jadid. Anaknya Imam Ahmad itu Sayyid Abil Jadid. Cuma seterusnya dituliskan silsilahnya sampai yaitu keturunannya Sayyid Abil Jadid famin dzurriyyatihi sammah. Inilah perbedaan ketika Habib Muhammad Diyak Shihab menyalin kitab Syamsul Zahirah, itu rujukannya famin dzurriyyatihi sammah itu ke Imam Ahmad, padahal bukan. Famin dzurriyyatihi sammah, dan di antara keturunannya yang ada di Hadramaut dari keturunan Jadid itu adalah Banu Abi Alawi. Wahwa Banu Abi Alawi itu siapa? Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid.
Nah, ini jelas bahwa Bani Alawi yang selama ini kita pahami itu dompleng ke Bani Jadid. Di dalam As-Suluk yang pertama kali mereportasenya itu adalah Ali bin Ba'alawi dari Bani Jadid, bukan dari Alwi bin Ubaidillah sendiri. Wa minhum Ali bin Ba'alawi kana katsirul ibadah azimal qadri la yakadu yafturu anis shalah thumma mata tasyahhada qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa yukarriru dzalika faqila lahu faqala la azalu af'alu hatta yarudda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti terus diulang-ulang. Ini As-Suluk halaman 463 juz 2. Fakana katsiran ma yukarriru dzalika. Lah terus at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi, diulang-ulang terus sampai Rasulullah sendiri datang dan menjawab salamnya. Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Kholik Kisam lah ya. Ali bin Ba'alawi dari Bani Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Ada yang mengatakan bin Ahmad langsung. Bukan Abdullah, nggak ada Abdullahnya. Nah, di sini disebutkan bahwa Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Kholik Kisam, atau Ali Kholik Kosam, enggak. Atau Al-Qolai, bukan. Ya. Atau Muhammad bin Ali Al-Qolai, yang memiliki anak Muhammad SAW. Tapi hampir mirip, nama-namanya itu mirip. Muhammad Ali Abdurrahman, Muhammad Ali Abdurrahman Alwi, gitu terus, muter-muter nama Arab kan gitu terus, muter-muter terus. Fakana katsiran ma yukarriru dzalika wali Ali waladun ismuhu Muhammad. Lah, mirip seperti Ali Kholik Kisam yang memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbat. Nah itu, mirip. Waladun ismu Muhammad ibnu Solahin walahu ibnu Amin ismuhu Ali. Ya balik Ali mana? Bulat pokoknya Ali, Muhammad, Ali, Alwi, Muhammad, nah, gitu terus. Ismuhu Ali bin Ba'alawi. Ya. Ba'du tafasilin Aba Alawi Ahmad bin Muhammad. Kana faqihan fadilan. Nah, di dalam As-Suluk ini ada keterangan yang tidak ada komanya atau titik koma atau titiknya. Ini saya memahami bahwa Ali bin Ba'alawi itu tuwfiya sanah 724 takriban. Ali bin Ba'alawi itu wafatnya 724 kira-kira. Kalau di dalam Tabaqatul Khawas Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu 720 lebih, antara 4 sampai 9. Berarti saya ambil minimal. As-Suluk mengambil minimal 724. Bid'un itu 3 sampai 9. Saya kemarin mengambil maksimal alias 729. Bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin. Nah, di As-Suluk ini tuwufi hasanah 724 takriban. Ya benar. Ini bukan Ali Kholik Kisam loh ya. Ini Ali bin Ba'alawi dari Bani Jadid yang memiliki keramat ya ketika sholat membaca tahiyat, sholawat, salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang sampai dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Bukan ya Syekh Ali Kholik Kisam, nggak ada, nggak ada kisam-kisaman, Kholik Kisam itu nggak ada. Nah inilah yang namanya pencantolan, pencangkoan. Ya, nama besar seseorang. Karena beda-beda. Nggak perlu saya harus mengatakan cari tahun kelahirannya Walidul Faqih yang bernama Ali, ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Nggak perlu, cukup dengan memakai standar As-Suluk dan Tabaqatul Khawas saja. Sudah ambruk, sudah nggak bisa. Karena memang Ali bin Ba'alawi itu bukan dari Alwi bin Ubaidillah, dari Jadid bin Abdullah. Kitab paling tua mencatatnya 724 takriban. 724 Hijriah ini bukan
Ahmad bin Muhammad kana fakihan fadilan, enggak, tapi tuwfiyanya ini rujukannya domir Ali bin Ba'alawi kana kathirul ibadati. Tuwfiya sana 724. 724. Padahal Ali Khalid Hisam itu wafatnya 507 Hijriah, 520 Hijriah, 529 Hijriah, dan 527 Hijriah. Lah ini 724 kan beda. Tapi karomahnya kok sama. Loh, ini yang namanya klaim-klaim saja. Ini As-Suluk ya. Kitab yang paling tua menyebutkan nama Abdullah tapi dari Bani Jadid dan menyebutkan Alwi yang bukan dari Ba'alawi sekarang ini, tapi Alwi yang memiliki anak Ali bukan Khalid Hisam, tapi Ali bin Ba'alawi dari dzurriyyahnya Syarif Abul Jadid. Sekarang kita buka kitab Tabaqatul Khawas. Kemarin sudah saya sampaikan, ini manuskripnya. Tabaqatul Khawas ada beberapa versi yang sudah kami sampaikan. Maaf. Ini maaf. Nanti kalau sudah setengah jam tolong di calling ya. Nanti biar saudara-saudari semua komentar pertanyaannya bisa kita bahas bersama. Sudah lebih tanya. Aduh ya. Saya singkat saja nggih. Saya singkat saja. Jadi di dalam Tabaqatul Khawas jelas menyebutkan Abul Hasan Ali bin Ba'alawi Al-Khadrami kana syaikhan kabiran mubarakan abidan mujtahidan katsirul ibadah la yakadu yafturu anis shalah. Bahasanya hampir sama. Karena memang Tabaqatul Khawas mengambil ibarat dari As-Suluk. Sama. Tapi As-Suluk anehnya tidak mengambil ibarat dari Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Karena di dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu tidak menyebutkan. Nah, ini urut terus begitu. Ya. Terus berikutnya, wa kana idza tasyahhada yukarrirus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta su'ila an dzalika faqala la azalu karriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Ini enggak bisa dipalsukan karena ditulis dengan kalimat bukan angka. Yakni wafatnya Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Khalid Hisam. Ali bin Ba'alawi itu tahun 720 lebih, bid'un 724 menurut As-Suluk, menurut Tabaqatul Khawas 724 bisa, 725, 26, 27, 729. Saya mengambil maksimal angka tertinggi 729 Hijriah alias abad ke-8. Imam Ali Khalid Hisam itu wafatnya. Kan nggak sesuai dengan Ali Khalid Hisam versi Ba'alawi. Nggak cocok kan? Tapi ada kesamaan di dalam karomahnya. Ayo, bingung mau enggak nggih? Laku dewi ya bingung kok. Inilah yang namanya ciri-ciri dari nasab palsu. Riwayah sejarahnya itu mutharibah, gonjang-ganjing. Enggak karuan, enggak bisa dijadikan pegangan. Lah, kalau hadis ya maunduk lah. Di antara hadis-hadis maudhu itu ya hadis yang tidak jelas. Ya perawinya siapa, matanya seperti apa, syarahnya bagaimana, nggak jelas. Saya sudah kumpulkan semua kitab-kitab yang khusus membahas tentang Ali Khalid Hisam, ya, dan Ali bin Ba'alawi. Beda. Tapi kenapa kok karomahnya sama? Ya sama seperti nanti 500 tahun lagi, kalau kita diam sekarang ini, Khol Gresik itu ya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, bukan Sayyid Maulana Malik Ibrahim, bukan. 25 tahun lagi mungkin kalau ada Khol gubah ampel, gubahnya ditinggal jadi ngampel, Khol ngampel, orang akan terkecoh seluruh Indonesia. Khol ngampel, padahal bukan Mbah Sayyid Ali Rahmat, Mbah Sunan Ampel, bukan.
tapi dari kalangan Habib Ba'alawi yang berdiam diri, bermukim, dimakamkan di daerah Ngampel Sumbo, Ngampel Kusumo, dan sebelahnya, ya, Boto Putihnya itu ya sekitar Ngampel itu. Jadi kita akan terkecoh. Khol Tuban, Khol Kudus, Khol Pekalongan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita ini ngaji bersama untuk membangkitkan wawasan, ya, dan mencerdaskan, mencerahkan bangsa, generasi kita bersama. Karena ngaji ini sangat berharga, ini atas kerjasama kita semua. Jadi semua ini juga perlu biaya yang tak terhingga. Tapi alhamdulillah Allah yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang tak terhingga pula. Semoga saja keikhlasan kita, khususnya Hadratus Syekh kami yang terkenal di alam, bukan alam lahiriah, tapi alam batiniah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang tak terhingga pula. Demikian lebih dari setengah jam kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berdiskusi dengan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kesalahan, hilangnya tulisan panjenengan itu karena kesalahan saya dan kesalahan admin, mohon dimaafkan. Karena numpuk-numpuk, tolong, ini nanti kita sepakat, kalau bisa itu kita baca satu pertanyaan saja, supaya cepat, karena banyak yang protes. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau manuskripnya dari karya-karya internal Ba'alawi, patut dicurigai mereka menulisnya dengan bumbu-bumbu malihulia, akut, yang menjadikan karya mereka tidak ilmiah, sulit diterima akal sehat dan membingungkan. Lurus, seperti tadi yang saya sampaikan, Bu Zain Zeta. Antara Ali Kholiq Kisam dengan Ali bin Ba'alawi itu beda, tapi karomahnya kok bisa sama. Lahirnya, wafatnya juga beda. Tapi kok bisa sama karomahnya ketika membaca sholawat assalamualaikum ayyuhan nabi pada waktu tahiyat sholat itu, kok dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Kok bisa? Siapa yang nyandol-nyandolkan itu, yang klaim-klaim itu? Ya sejarawan versi mereka. Nah, kan begitu, jadi nggak sama, Jadi Ali Kholiq Kisam dengan Ali bin Ba'alawi itu tidak sama. Habib Hanif Alatas jelas tidak mengakui itu. Berarti si malakama, nggak mengakui juga salah, ya, mengakui juga kaprah, salah kaprah semua, maju mundur salah, susah. Bu Zain Zeta, leres panjenengan. Jadi Bu Zain Zeta dari Pamekasan ini termasuk kesatria wanita atau Sri Kandi dari Madura, Pamekasan sana. Salam takdim kami buat panjenengan Ibu Zain Zeta dari Pamekasan. Selamat berjuang bersama melalui profesi, keahlian, kemampuan kita masing-masing. Bu Nurmaningsih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum klan Ba'alawi hijrah ke Indonesia, agama Islam sudah berkembang dengan pesat. Malah kedatangan klan Ba'alawi menambah keruwetan. Kadang yang sering disampaikan ya oleh para penceramah Habib-Habib muda itu nggak tahu sejarah. Kalau datuk-datuk kami nggak datang ke tempat ini, dulu kakek moyangmu semua menyembah pohon-pohonan, nggak mengenal Allah. Gedabrus. Gedabrus. Oh, yang dakwah ke Indonesia Timur sampai Bima, ke Sulawesi itu diakui Ba'alawi. Padahal enggak, durinya Mbak Sunan Giri, murid-muridnya Mbak Sunan Giri, ya, yang ke Banjar, Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Semua seluruh Indonesia yang dulu itu sebelum masuk ke Jawa itu lebih dulu ke Samudra Pasai, ke Aceh sana itu sudah duluan masuk Islam. Bu Nurmaningsih, sudah berkembang pesat, di Indonesia itu sudah berkembang pesat, malah justru Kurweti. Afif Fadilah, Assalamualaikum, Bu Butan Surabaya, derek ngawas Surabaya, monggo Ibu Fadilah, jangan panggil saya Romo, Romo itu nanti kayak gereja lah. Pendeta Romo, beda kalau kiai itu cari nafkah sendiri, kalau pastor pendeta kan dari jamaahnya, enak, ungkang-ungkang kayak Habib gitu loh ya, nggak kerja, kaya raya, saya kerja keras banting tulang peras keringat ya, untuk menghidupi keluarga sendiri. Halal, Kanjeng Nabi juga bekerja, Nabi Daud juga bekerja dengan keahliannya. Pak Nur Hadi, tolong jelaskan ke saya Pak, tentang lokasi surga yang, ini umat mana ini? Aduh ini,
Tentang lokasi surga yang sesuai data dan fakta ilmiah, 5 saja. Biar hati saya tenang dan hakul yakin. Ini kadang-kadang pertanyaan komentar panjenengan itu lebih berbobot daripada tema yang kami ajukan. Pertanyaan jenengan itu sama seperti satu tema 1,5 jam live ngaji bersama. Pak Nur Hadi, tolong jelaskan ke saya Pak tentang lokasi surga yang sesuai data dan fakta ilmiah, 5 saja. Di dalam Al-Quran itu jelas, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jelas. Orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Beriman dan bertakwa. Itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tenang. Tidak ada rasa susah, gundah, dan payah serta gelisah. Tidak khawatir masa depan. Berarti kalau kita sekarang ini masih gundah, susah, payah, dan gelisah, berarti ketakwaan kita masih setengah-setengah. Kan gitu. Pak Joko Syahmat itu sudah tidak takut lagi, nggak takut melarat, nggak takut apa. Kenapa? Beliau sudah yakin bahwa surga itu di saat sekarang ini dan nanti. Kholidina fiha abada. Itu surga. Surga itu kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, hormon-hormon bahagia yang menyelimuti tubuh kita, lahiriah sampai batiniah. Ada surga batiniah tanpa surga fasilitas. Ada surga yang dilengkapi dengan fasilitas eksternal di luar tubuh kita. Rezeki kita, istri kita, umur panjang, kesehatan kita, itu bagian daripada surga-surga itu. Lah, jannatin tajri min tahtihal anhar itu, kita sekarang ini hidup itu harus berada di dekat air. Air adalah sumber kehidupan. Kalau Pak Nur Hadi ingin menyebutkan, menanyakan, sebutkan 5 tempat surga, tempat yang banyak airnya. Banyak airnya itu ya di sungai-sungai itu. Sungai-sungai sekarang dibendung, lalu ditampung oleh PDAM, perusahaan daerah air minum setempat, setiap kabupaten. Itu ada PDAM, termasuk usaha pemerintah daerah setempat, daerah tingkat 2. Lalu didistribusikan ke rumah-rumah kita. Setiap rumah-rumah kita yang ada di perkotaan itu tidak memiliki sumur, tapi semuanya memiliki pipa-pipa yang berada di bawah rumah-rumah kita, di pinggir jalan-jalan kita. Ini namanya air yang mengalir di bawah kita. Jannatin tajri, taman-taman di atasnya, di bawahnya ada air mengalir di pipa sampai jauh. Kalau gambaran besarnya itu adalah seperti Bengawan Solo mengalir sampai jauh, mulai dari Solo sampai Gresik. Sungai Citarum, Sungai Gangga, Sungai Musi, ya, Sungai Ciliwung, Sungai Berantas, ya, semuanya adalah surga-surga bagi kehidupan tidak hanya manusia, tapi seluruh kehidupan yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Karena semuanya butuh air. Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi surga itu ada di bumi, tidak di langit. Cuma dimensinya semakin bertambah tahun abadnya, dimensi surgawinya semakin tinggi. Kualitas hidup manusia dulu dengan sekarang berbeda. Zaman Majapahit belum ada PDAM, harus ada sumur dan kolam-kolam. Sekarang sudah ada pelayanan, tinggal buka keran langsung masuk ke dalam kamar mandi kita, dapur-dapur kita. Bahkan ada yang langsung kepingin dari sumber aslinya, dari Umbulan misalkan Pasuruan ya, melalui tangki-tangki. Dari Gunung Rowo, Gunung Mulyo sana langsung bisa dibeli satu tangkinya berapa, langsung jadi air minum isi ulang. Ada kemasan, ada aqua, ada klub, main, dan semua yang ada. Air dijual dalam kemasan. Nah, ini adalah bukti bahwa di sekitar sungai itu adalah surga-surga. Di mana ada daerah yang tidak ada sungainya, itu pasti neraka. Pasti neraka. Mesir itu bisa makmur gara-gara ada sungai Nil.
Irak, Suriah itu bisa makmur gara-gara ada sungai Eufrat dan sungai Tigris. Ayo mana lagi? Mana lagi? Semuanya, semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, Syekhan wa Jaihan wal Furat wan Nil kullum min anharil jannah. Jangan difahami bahwa sungai Nil, sungai Eufrat, sungai Gihon, sungai Sehon itu langsung dari langit surga sana. Enggak. 4 sungai itu berada di bumi ini, tapi diberkahi sekelilingnya. Dengan keberkahan itu maka manusia bisa hidup. Ada madu melimpah, ada susu melimpah. Surga itu kan susu dan madunya melimpah. Daging melimpah. Wa thairim mimma yashtahun. Ya ayam Kentucky, ayam crispy, ayam geprek. Toir itu bukan ikan manuk, burung saja ya, enggak. Ya termasuk yang memiliki sayap itu toir, termasuk ayam. Sekarang ayam McD. Nah, itu ada gara-gara ada air ini, ada sungai-sungai sumber kehidupan ini. Itu. Jadi ini bukti bahwa surga itu ada di bumi, yang pertama. Yang kedua, ya kadang ini saya menggunakan dalil dari Al-Quran, kadang juga dalil hadis, kadang juga ijma' qiyas. Hadis termasuk diantaranya adalah, kenapa kalau ada pengajian-pengajian itu banyak pesertanya? Berbahagia semua orang yang mengikuti pengajian itu. Ya karena memang itulah yang namanya riyadul jannah. Rasulullah dawuh, idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah qala khilaquz zikri. Taman-taman surga itu adalah khalakoh, tempat berkumpul orang-orang berzikir, orang-orang membahas, mendengarkan mau'izah hasanah, membahas ayat-ayat Allah yang tercipta dan yang tersurat. Ini, jadi kalau ada misalkan pengajian Gus Ekdam, ya, pengajian-pengajian, ya majelis-majelis ta'lim, ya itulah yang namanya surga. Kalau pengen masuk surga, ya datanglah ke tempat-tempat pengajian itu. Ke masjid, ke musola, ke majelis ta'lim, ke pondok pesantren, ya, ke tempat-tempat pengajian yang ada, itu semua adalah riyadul jannah. Cari yang apa lagi? Ya itulah surga. Bisa juga ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ciptakan rumah kalian menjadi surga kalian, bagi kalian. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan bisa kalian bangun, ya, subur dan tumbuhkan di dalam lingkup internal jannah, ya, yang dalam lingkup kecil keluarga panjenengan. Nah itu. Tadi baiti jannati. Begitu juga kalau kita pas ziarah ke makam Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara kamar rumahku kata Rasulullah dengan mimbarku di Masjid Nabawi itu adalah raudhah min riyadil jannah. Sampai sekarang kita sering rebutan mau berdoa di raudhah itu. Karena apa? 300 meter persegi radius itu, ini bertambah lagi. Ya antara itulah. Itu kalau kita berdoa di situ itu terasa khusyuk, khuduk. Karena dibangun oleh keyakinan yang sama. Oleh sugesti yang sama. Intinya, kebahagiaan itu melalui komunitas, jamaah, perkumpulan. Misalkan kita berkumpul mendengarkan khutbah Jum'ah, ya, kenapa kok bisa sakinah? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya karena memang satu frekuensi. Panjangan gitu. Satu frekuensi. Ini diprotes sama admin kepanjangan ya karena judul berkualitas ya. Nggih, tak tema sendiri. Nanti nggih Pak Nurhadi nanti saya kasih tema sendirilah. Saya bahas 1,5 jam lah khusus, nggih. Karena ini sudah jelas. Jangan cari-cari surga, nunggu surga. Wah, di sini nggak apa-apa. Yang penting nanti di surga nggak bisa. Surga itu fid dunya hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Ya sekarang dan nanti. Khalidina fi abada itu terus, ya, berulang. Karena kehidupan jiwa manusia itu kekal. Sama seperti hukum kekekalan energi. Sudah pernah saya bahas panjang lebar mulai dari deskripsi kiamat itu apa, pahala dosa itu apa, neraka, surga itu apa, malaikat itu siapa. Nanti kita bahas lagi. Itu 5 ya, tadi 4 ya, 5 ya, pokoknya itu tadi.
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. 4 itulah surga. Nah, kepengin masuk surga, ikuti pengajian. Di mana ada pengajian itu? Pengajiannya Habib kok rame? Yo karena ini, karena ada ini. Tapi coba jenengan tes pas ono pengajian jenengan protes. Ayo coba. Yo gak surga karena frekuensi dimensinya itu bubrah, rusak-rusak, konslet. Samar seperti orang demo gitu loh. Masa demo itu bahagia tenang, nggak ada. Dangdutan itu kadang tenang kadang enggak. Ngantem Mbak Alawi hadir Gus nggih monggo. Banyu Biru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Nur di mau. Hilang ya. Waduh, kepencet, mohon maaf nggih. Waduh, kepencet, masya Allah, hilang. Mohon maaf ya. Prasetyo, Ja'far Nawawi edit berganti lakop di Panusantara edit, DN edit. Kalau pidato masanya ribuan di zamannya, matinya ditembak aparat di samping sumur di Boyolali. Nggih Pak Prasetyo nggih. Ja'far Nuh bukan Nawawi. Ja'far Nuh edit itu hasil editan dari Robito Alawiyah yang menolak marga editnya Ahmad bin Abdullah Al-Edit di Panusantara. Nggih. Di Panusantara itu yang ngasih adalah Pak Soekarno. Dipa Nusantara meniru Diponegoro. Ini negara, ini Nusantara. Jadi Dipa Nusantara itu seperti banteng atau benteng yang melindungi Nusantara. Pak Karno sering memuji Habib Ahmad Aidit ini. Al-Kaburi wal Minggat. Kalau DN Aidit Habib, berarti pengikut Habib mayoritas warga NU. Masa warga NU ikut DN Aidit yang PKI? Aneh nggak percaya itu. DN Aidit itu memang dari marga Aidit. Aidit itu ada Habib Sohib Aidit, Maula Aidit. Aidit itu sebuah desa yang berada di barat dayanya Tarim Hadramaut sana. Nggak ada orang selain Hadramaut sana yang bermarga Aidit, Pak Al-Kaburi wal Minggat. Habib Komat Kamit. Nah ini saya bacakan, ini Bu Zanjeta. Nanti saya diprotes lagi. Wah, Unyil Banyu Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Yahya. Kalau saya perhatikan para Habib itu mengaku duriah Rasulullah juga tak terbukti. Mengaku ulama, apa iya ulama seperti itu? Mengaku sufi juga ngawur atau halung. Ini leres Pak Banyu Biru. Keturunan kiai belum tentu jadi kiai. Keturunan tuh bagus, Tengku, Tuan Guru belum tentu seperti ayahnya. Tapi kalau keturunan Habib, kenapa kok mesti jadi Habib? Ayo, berarti kan ada yang keliru. Walaupun anaknya ini rusak akhlaknya, tetap Habib, tetap masuk surga. Lah inilah yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Begitu, Pak Banyu Biru. Berikutnya Pak C, mohon diluruskan negeri Sabak, katanya ada Jawa itu versi siapa Pak Kiai? Nah, di dalam Al-Quran, melalui tafsir-tafsirnya, surat Sabah itu, menurut tafsir Timur Tengah, ya berada di Yaman. Al-Quran itu kan multi tafsir. Nanti akan ada bahasan, pertemuan, diseminarkan, mana yang lebih mendekati kebenaran. Ayat-ayat bekas peninggalan kerajaan Sabah itu, lebih banyak dijumpai di Yaman sana atau di Jawa Nusantara. Kalau banyak di Jawa dan Nusantara sesuai dengan tafsir yang ada, yang lokalan dari tempat kita Nusantara, maka nanti yang benar ya Sabah itu ada di Indonesia sekarang ini. Bahkan kalau kita teliti ayat ini, 2 ayat Jannata ini, 2 kebun, di sana nggak ada. Kalau hanya Selal Arimi, gara-gara jebolnya bendungan Ma'arif itu nggak mungkin bisa menenggelamkan berapa itu kan hanya lokal kecil saja. Selal Arimi itu banjir besar 11.600 tahun yang menimpa Nusantara ini. Dulu Kalimantan, Sumatera,
Jawa gabung jadi satu, Malaka sampai Malaysia itu gabung jadi satu. Antara Aceh dengan Malaka yang ada di Malaysia sekarang ini dengan Kuala Lumpur itu nyambung sampai Patani sana. Nah, inilah yang namanya bencana alam, kenaikan air laut besar-besaran karena mencairnya es yang ada di kutub bumi kita. Nanti bisa diilmiahkan kok. Bisa kita ilmiahkan. Jadi ini tidak hanya sekedar keyakinan saja, semua kan versi-versi, ya. Versi siapa kan gitu. Negeri Sabak katanya ada di Jawa itu versi siapa Pak Kiai? Ya banyak versinya. Saya juga meneliti sendiri tidak berdasarkan data-data dari mungkin ulama-ulama yang hanya menekuni dunia arkeologi, ya, filologi saja, tapi saya berdasarkan gabungan antara tafsir dan kenyataan yang ilmiah saja. Ya bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Yang penting nanti kita akan adu data, mana yang lebih kuat datanya sesuai dengan faktanya. Nanti akan ditemukan. Nanti insya Allah nanti kita bahas khusus lagi nih, Pak Jai, bahwa Nusantara itu negeri Sabak. Sabak. Karena buktinya sekarang ini yang memakai nama Sabak itu masih ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mas Anom, tahun 2001, Habib Zainal Abidin Segaf yang pernah kerja di Robito Alawiyah keluar dan membuat pencatatan nasab tandingan baru yaitu Nakobatul Ashraf Kubro. Ia membuat buku paspor nasab sendiri. Tanggapannya Yai, itu adalah bagian daripada tanda-tanda nasab palsu. Ada kitabnya tadi, Rasail fi Ilmin Nasab tadi, gitu. Jadi tanda-tanda nasab palsu mana tadi? Rasail fi Ilmin Nasab tadi. Ini sudah pernah dibahas oleh Kiai Haji Maduddin Usman, okay? Karya Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, Rasail fi Ilmin Nasab. Lah, Habib Zainal Abidin As-Segaf ini terkenal dengan nama Alidin, gitu. Ya, sudah almarhum kemarin itu. Oke. Lah, ini bagaimana? Karena beliau mendirikan Nakobatul Ashraf Kubro sendiri. Sampai sekarang Nakobatul Ashraf Kubro masih ada. Tapi ada baiknya Mas Anom bahwa Habib Alidin As-Segaf itu memang tidak mengisbat Wali Songo ke Ba'alawi. Ba'alawi hanya bisa mengisbat sampai Abdullah bin Abdul Malik Admat Khan. Setelah itu apakah sampai ke Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Ibrahim As-Samarqandi sampai Basunan Ampel, Basunan Derajat, Basunan Bonang enggak berani. Itu hanya berdasarkan Tom Peirce dalam Summa Orientalnya dan berdasarkan Van den Broek sang orientalis Belanda itu. Jadi kalau ini dikupas lagi ya, maka jelas ya bukti-bukti nasab palsu Habib Ba'alawi itu semakin terang benderang. Seterang matahari di tengah hari. Paspornya 2, Robito Alawiyah sendiri, Maktab Daiminya, dan yang Nakobatul Ashraf Kubro kerjasama. Nakobatul Ashraf Kubro ini kerjasama memang dengan Maktab Daimi, Robito Alawiyah. Tapi akan pecah kan, Robito Alawiyah keluar dan membuat pencatatan nasab tandingan. Lah ya samalah. Ya mungkin karena ada pendapat yang berbeda, terus pecah itu kan wajar di setiap organisasi itu pasti ada yang seperti itu. Dualisme karena kebijakan itu. Mungkin pihak Robito Alawiyah mengakui Ba'alawi itu Wali Songo itu Ba'alawi, tapi Nakobatul Ashraf itu enggak. Ya mungkin akhirnya pecah itu karena memang enggak ada datanya. Kalau Wali Songo itu Ba'alawi, enggak ada datanya. Hanya berdasarkan ahli sejarah, kira-kira saja. Gambling, ya. Spekulatif. Itu. Pak Jai, mohon counter statement Gus Kausar yang mengatakan membatalkan nasab Ba'alawi, maka patut dipertanyakan sanad keilmuannya Pak Yai. Justru nasab keilmuannya Gus Kausar itu patut dipertanyakan. Keilmuannya itu ilmu nahwu shorof, oke. Ya. Ilmu fikih, tauhid, saya mengaku. Tapi ilmu nasab dan sejarah, tolong belajar lagi. Gus Kausar harus lebih belajar ke Gus Ploso yang duriyahnya Mbah Hamim Jazuli, Gusmi. Itu nggak mengakui Habib Ba'alawi.
Karena justru yai-yai dari pelosok Al-Falah itu duriannya Mbah Sunan Giri, Syarif. Yang biasa jandiko, Jamiah Tilawatil Quran itu yang keliling. Nah, itu perlu ditiru. Gus Kausar harus niru duriahnya Mbah Hamim Jazuli atau Gusmi. Biar tambah ilmu. Ya, ojo joget-joget terus, melu-melu Habib tuanmu. Nek joget-joget Javin ala Habib Ba'alawi fasih. Nek belo santrimu, belo umatmu, rakyatmu nggak fasih. Opo iku? Nggih. Nggih. Pak Joko Nur nderek ngoseh nggih monggo Pak Joko Nur semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan Kyai Nuriyah di negara dan keluarga matur suwun. Amin amin ya Allah yang basalin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang nggih. APB. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Telah turun gunung juga Kiai Alwi Banten dengan bukunya yang semakin membuat Ba'alawi rungkat. Alhamdulillah Pak APB. Walaupun namanya itu seperti nama dari Habib-Habib, Romo Kiai Alwi itu nggak bela Ba'alawi. Ada Kiai dari Pamotan Rembang yang bernama Romo Kiai Haji Ubaidillah. Namanya leluhurnya Ba'alawi, tapi tidak membela Ba'alawi karena memang membela kebenaran. Harus seperti ini, harus ada banyak kiai-kiai semisal Kiai Alwi dari Banten, Kiai Ubaidillah Tamamunji dari Pamutan Rembang, dari duriannya Mbah Mutamakin Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah. Ayo bangkit semua. Apakah kami tersayang? Oh enggak, malah seneng. Tenggelamkan saya, tenggelamkan Kiai Haji Madudin Usman, tenggelamkan Gus Fuad, tenggelamkan semua. Ayo bangkit kiai-kiai yang baru. Ayo maju, merdeka bersama, merdekakanlah negerimu. Begitu Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai yang bercerita tentang karomah Imam Ar-Rifai tersebut, apakah dari Ba'alawi atau pengikut torikotnya? Kalau cerita serupa tentang guru sekumpul, bagaimana? Ini kadang-kadang ini buah si malakama nggih, Pak Pamungkas Pramana. Di satu sisi saya misalkan terlalu masuk dalam privasi karomah yang lebih tinggi di antara para wali itu, saya disalahkan. Nanti saya diserang dari karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, tapi sebenarnya ini objektif sajalah ya. Kita adil di tengah-tengah bahwa karomahnya Imam Ar-Rifai yang dicantumkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dicantumkan oleh Imam Ar-Rifai di dalam kitab Al-Mausu'ahnya, di dalam kitabnya As-Suyuti dan lain-lain itu bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Dulu langit itu tidak terbuka seperti sekarang ini, sehingga ilmu dan pengetahuan itu terbatas. Manusia sekarang lebih cerdas, karena dulu belum ada kemampuan ya megahertz atau kemampuan memori tampung ingatan, ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte dan seterusnya. Dulu belum ada pembagian-pembagian seperti itu. Lah sekarang ini dunia itu sudah dibuka ya. Sekat-sekat antara langit ini sudah dibuka. Ada samaud dunia, ada langit secara dimensional spiritual yang sudah terbuka, tidak seperti dulu kala. Sehingga Google, Facebook, ya, YouTube saja bisa membaca isi hati kita. Ada kayak diagramnya ya. Ada orang ini seneng buka channel KRT Nur Ihya Adinegoro ya. Nanti kalau ada apa diberitahu kan gitu. Oh, Karma 212 ya, nanti diberitahu. Jadi algoritma namanya. Ya. Dulu kan nggak ada. Kamu sekarang lebih cepat mencarinya daripada dulu yang hanya sekedar kertas saja. Kita mau kemana-mana lebih cepat sekarang karena ada transportasi yang canggih, lebih canggih dari dulunya. Begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Jadi misalkan semisal Imam Ahmad Ar-Rifai yang memiliki karomat ziarat ke makam Rasulullah, lalu membaca syair, meminta tangannya Rasulullah keluar dari makam makbarohnya, menyalami beliau dan dikecup tangannya oleh beliau. Lah ini kan tidak masuk akal, tidak masuk akal. Karena dalam sejarah, tanyakanlah sejarah yang asli ini bukan ini sejarahnya kaum tasawuf lah, pengikut para sufi itu. Nggak ada yang mencatat Rasulullah pernah bangkit dari kubur tahun 555 Hijriah.
atau tahun 1160 Masehi. Nggak ada itu. Ini namanya pelecehan. Kalau itu dalam mimpi, saya percaya. Dalam mimpi saya percaya. Bahkan itu yang lebih ekstrim, Pak Pamungkas Pramana. Saya baru saja itu mutalaah kitab Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah itu ketika saya membaca lagi karomahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, Masya Allah, Subhanallah, wa na'udzubillah. Bahkan mengaku kayak Tuhan. Wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaibah. Poso, lalu lenyap dari pandangan, lalu ada suara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Tapi dijawab oleh Syekh atau Habib atau Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, fayaqulu laisa li nafsun, aku ora duwe jiwa, aku itu bukan jiwa. Berarti aku gak iso mati gitu. Fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman nih. Setiap jiwa manusia yang ada di bumi dan semuanya itu akan fana. Tapi dijawab fayaqulu ma ana 'alaiha. Aku enggak ono nang bumi. Nah, seakan-akan nang langit gitu loh. Mi'raj loh, kayak Mi'raj itu. Nah ini, ma'ana 'alaiha. Syarhul Ainiyah 154, ayo. Semua yang punya kitab Syarhul Ainiyah dibaca, dibuka. Nanti dikira saya fitnah. Syarhul Ainiyah halaman 154. Terus, mana? Wa yuqalu lahu, dikatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu pasti akan hancur, kecuali zatnya Allah sendiri. Fayaqulu, maka Habib atau Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu menjawab, ana min nuri wajhi. Oh, hebat ya. Hebat ya. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu seakan-akan hampir menyamai Tuhan. Ini hampir, kalau jawaban seperti ini hampir sama seperti jawabannya Al-Hallaj. Kalau di Indonesia mungkin ya pengikutnya Ibnul Arabi ya, mungkin ya, seperti misalkan Syekh Siti Jenar mungkin seperti itu. Ya ini saya sering-sering kalau dalam waktu yang agak longgar itu saya sering buka Syarhul Ainiyah, Masyra'ur Rawi, Al-Ghurar, itu seneng gitu. Kayak anu ya, memori ini dibawa ke atas langit sana. Kok iso ya? Imajinasi, malikuliah, halusinasi. Seakan-akan tidak hidup di muka bumi ini. Itu kok ono ya? Dan dicatat, dibukukan menjadi kitab gitu. Kalau dulu mungkin versinya zaman kuno ya nggak apa-apa ya, tapi kalau sekarang nggak bisa. Karomah itu tidak seperti sekarang ini. Karomah itu ada orang yang ahli sedekah, tidak mau dicatat, tidak mau diunggulkan namanya, dia dari belakang mendukung dakwah perjuangan. Ya. Itu karomahnya auliaillah. Nggih, Pak Pamungkas Pramana nggih, begitu nggih. Kata sholawat. Kenapa yang rata-rata Habib emosian dan kata-katanya kasar? Apakah ini doktrin leluhurnya? Itu tanda-tanda dari nasab palsu, Pak baca sholawat. Di sini tadi Rosail fi ilmin asab itu, dia menutupi jati dirinya. Dan dia tidak membawa akhlak yang mulia, yang dicontohkan oleh Rasul Nabi kita. Ini, di dalam 170. Saya tadi baca-baca. Oh iya ya Allah, pantes di Bahar Sumet, pantes Kang Mas Muhammad Rizik siapa kayak gitu. Ya nasab palsu ya. Hari contoh dari nasab palsu seperti itu, ya Pak, baca sholawat. Kalau nasabnya asli yang sahih itu enggak. Tawadu, lihatlah. Said Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Khasani yang juara Qori internasional itu loh. Itu akhlaknya enggak karu-karuan karimahnya. Saya kalah. Ya Allah, enggak mau diuangkan, enggak mau, wah aku loh. Juara. Bahkan VV Zulfikar anaknya sendiri tidak mau dompleng nama besar ayahnya, tapi dia berusaha sendiri dengan amal salehnya. Nggih, begitu nggih, Pak baca sholawat. Jaya Wijaya, muga Pak Yai Nur sehat selalu berjuang di era modern mencerdaskan anak bangsa terus membangun. Sami-sami Pak Jaya Wijaya nggih. Muhammad Samsul Islam, alhamdulillah Kiai. Pak Alawi putus dan zong nasabnya, melihat akhlak waktu ziarah makam di Kesultanan kok pakai orasi dan provokasi, itu tanda jelas nggak ada adab toto kromonya, jelas bukan durian Nabi. Nggih. Nggih, sangat disayangkan. Nggih. Dulu itu saya itu sempat simpatik dengan FPI karena FPI tidak dibayar ya, tidak pernah korupsi. Habib Rizik pada waktu itu saya sempat simpatik perjuangan membela kaum yang lemah, tapi ternyata
ngunduh wong penggawe. Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dibuktikan di alam dunia kita ini. Tidak usah menunggu nanti di akhirat nanti ada lagi. Sekarang ini sudah ada yang namanya karma wibangga, ya. Wales diperlihatkan sopo sing leres. Inilah yang namanya kita hidup itu harus hati-hati. Roda itu berputar. Kadang kita berada di atas benar, kadang berada di bawah salah. Kadang di atas salah, kadang di bawah benar. Gonta-ganti. Ya, gonta-ganti. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Akhlaknya ditoto. Kalau memang sebagai ulomo, ya sekelas Kang Mas Muhammad Rizik Syihab kan seorang dokter, ya harus berbicara ilmiah. Datangkan kitabnya seperti ini, ayo baca kitab Syarhul Ainiyah, ayo mencerdaskan anak bangsa. Jangan wajah seakan merah, hitam, kereng itu mungker, terireng. Karena apa? Darahnya itu terkumpul di sini semua. Saya akan menciptakan, mendirikan pasukan, berani matiin. Berarti ini ngajak perang. Jelas berarti ingin mengimpor tradisi orang Yaman sana. Dibawa ke Indonesia untuk perang saudara seperti Habib Ahmad Aidit dulu tahun 65. Bahaya. Nanti mulai pekan depan, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu akan keliling Madura. Tolong, teritan dibiring Madura. Pro kiai, pro santre, pro piyae, sing sadar. Jangan mudah jenengan diadu domba. Sampeyan kabi, iku tretan dibi. Dulur kabi. Tretan dibi, kabi. Sing raja, ya sing sekuli sing cilik podo. Jangan mudah diprovokasi. Kalau nanti Kang Mas Muhammad Rizik Syihab nanti akan duduk ngampel, nginap di Ampel pertama kali tanggal 26 itu. Bulan ini, sepekan lagi, ini kan tanggal 19-nya. Nanti akan berkunjung Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep akan keliling. Jangan percaya. Jangan percaya. Saya akan kerjasama dengan tokoh-tokoh Madura. Sebenarnya malam hari ini saya sudah niatkan untuk mengundang tokoh Madura. Tapi beliau pas berhalangan karena baru pulang haji. Akhirnya nggak jadi, mungkin pekan depan. Insya Allah. Karena apa? Kawan-kawan dari Madura itu kan orangnya lugu-lugu lah ya. Gampang dirangkul gitu loh. Tapi sekarang enggak saya percaya. Oh, istri saya Madura ya. Istri saya itu ring Madura, Ratin. Ya, Ratin Madura. Okay. Jadi tolong, ayo sekarang ini bukan zamannya lagi untuk memerangi sesama saudara. Mosok saya akan menciptakan pangeran berani mati, pasukan berani matiin. Ngomong apa itu? Sing dimatiin sapa? Wong Islam. Ya ini namanya perang saudara kayak Yaman. Darah Yaman itu bukan darah bersih seperti darah Nusantara, darah kotor. Darah kotor. Perlu dirupiah itu. Perlu dicuci otak itu, di brainwashing itu. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu harus dirupiah, ya. Saya itu melihat wajahnya itu kelihatan berapi-api seperti itu, ada syaitan. Mohon maaf ya, yang singgah. Oh, saya lihat, nggak normal orang ini, nggak normal ini. Perlu dinasehati ini. Ya. Berikutnya Pak Karsono bin Yadi, tingkah laku Habib yang pencilaan. Pencilaan itu bahasa Jawa. Gitu. Dan ugal-ugalan itu bukan menambah kekhusyuan umat, tapi malah membingungkan umat. Menimbulkan sekat-sekat antara yang pro dan yang kontra tentang keberadaan Habib ini. Di saat seperti ini Pak Karsono bin Yadi, harusnya para Habib itu menjaga diri. Lesannya, ya, tulisan atau kelakuannya semua dijaga. Akhlaknya itu yang penting. Masyarakat nanti yang akan menilainya itu. Oh ternyata akhlak mereka itu rusak ya. Omongannya ya rusak. Kan sering saya sampaikan. Apa? Lambe elek. Lambe elek. Ciri-ciri dari nasab palsu dalam Rosail fi Ilmin Nasab karya Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi ada semua di dalam Habib-Habib Ba'alawi sekarang ini. Mohon maaf, saya mohon maaf sekali lagi. Karena apa? Ada kitabnya. Rosail fi Ilmin Nasab ini. Tidak hanya Rosail fi Ilmin Nasab, saya juga punya kitab Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Ya sama. Oh cocok ya. Berarti sama, pembohong, pendusta, segala karu-karuan.
Ben bejane Yai Nur, kenapa Habib sedikit yang punya majelis kajian ilmu dan kebanyakan Habib membuat majelis sholawatan dan pengajian kiai dan mereka merasa lebih terhormat dan kiai yang mengisi ceramah tidak ada kiai yang mengisi ceramah tersebut. Pengumuman untuk putra putri Ibnu PPNU Muslimat Fatayat jangan lagi hadir di acara-acara sholawat yang dipandegani oleh Habib. Habib itu hanya tinggal koyo rojo, ndoro, ada panitianya muhibinnya itu. Wahai muhibin sadar. Kalau sholawat dalam rangka yang ya sekedarnya, maksudnya, yang dihadiri oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz yang monggo nggak apa-apa. Kalau misalkan terpaksa Habib ya Habib, jangan sampai Habib yang dawir, ya, atau ceramah untuk merusak sejarah, nggak ngerti syariah dan akidah, tolong, ben bejane, Indonesia Raya dari Pati, saya selalu komentar dan bertanya dengan kualitas pertanyaan berkualitas tapi nggak pernah dibaca. Adminnya gimana sih ini, heran saya, masa nggak bisa memfilter pertanyaan berkualitas dan bagus. Mohon maaf Pak Indonesia Raya atas nama admin semuanya, mohon dimaafkan urutan Ini alasannya admin Pak, Indonesia Raya, alat admin kan mengikuti urutan karena seperti itu. Mohon maaf insya Allah tetap kita baca banyak nanti. Suatu saat harus ada sistem acak admin. Saya nggak mau urut ya, nggak mau urut, tapi saya akan acak itu ya. Karena yang nulis juga ribuan ya. Pak Indonesia Raya, mohon maaf kesalah saya ngaku salah. Admin ngaku salah, aku salah. Tetap nanti akan kita perbaiki. Namanya peringatan demi kebaikan bersama. Apa salahnya? Nah ini namanya akhlak kita seperti ini. Di Elengno ya gelem, alhamdulillah matur suwun, terima kasih Pak Indonesia Raya dari Pati, Bumi Minatani Pati mana? Karaban, Gabus, Mbak Romo, Kayen, Sukolilo, Prawoto, mana? Margorejo, Payu, Margoyoso, ayo mana? Juwono, mana? Mana? Patinya mana? Tolong sebutkan Pak Indonesia Raya supaya saya bisa melacaknya. Kalau jenengan Kayen, Kayen Mbah Syekh Janggung Lando, dekat dengan Sukolilo, ada RSUD Kayen, rumah sakit baru, untuk Pati Selatan, Pak Indonesia Raya, matur suwun, Cak Purbo, DNA Hablum Group itu ketetapan ilahi, masing-masing bawa ciri khas tabiat sendiri. Tabiat 20 orang Nusantara itu selalu hormat, tapi tabiat 20 grup bohong, tipu, rampok, mau enaknya sendiri, rendahkan klan lain itu kebiasaan. Memang itu hukum alam Cak Purbo, sunatullah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kadang-kadang itu nanti kalau kita nggak bisa toleran ya dengan antar sesama suku dan bangsa, maka kita akan marah-marah saja. Memang karakternya seperti itu. Kita harus bisa ngomong. Kalau menurut kawan-kawan kami dari Sunda kan silih asah, silih asih, silih asuh. Kalau kita kan bisa semua nyelami karakteristik orang itu seperti apa. Kadang-kadang itu karakter. Kadang-kadang kawan-kawan kami dari Batak itu kalau ngomong berkobar-kobar semua. Karena memang kawan-kawan dari Batak itu cocok menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa. Kalau orang Jawa nggak cocok. Ya ada yang cocok, ada yang enggak, tapi enggak semuanya. Karena orang Jawa itu biasanya enggak cocok gitu. Karena apa? Itu kadang-kadang ya ono eleke, aku ono Jawa dhewe, tapi ono eleke apa? Gampang gondokan. Tapi sekarang enggak, dulu gampang gondokan, purian. Kogelan itu ya. Oleh sebab itu ayo perbaiki bersama. Indonesia Raya, ayo Kak, dari Pati saya Pati mana Kenapa ya Habib selalu mempertontonkan pasukan setiap ada acara? Apa budaya mereka dari Yaman seperti itu? Kalau seperti itu berarti budaya provokasi dan bisa memecah persatuan Indonesia. Pak Indonesia Raya dari Pati. Memang begitu. Ini nanti akan meniru Yaman, meniru Suriah, meniru Libya, meniru Tunisia, meniru Mesir, meniru Irak, meniru Lebanon. Bahaya. Jangan. Kita ini sudah cerdas semua. Saya yakin warga negara Indonesia, umat Islam pada umumnya semua sadar bahwa kita ini bersaudara, disatukan dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab.
IKA, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini sama, satu bangsa, satu nusa, walaupun beda tapi tetap sama, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Masih banyak tulisan komentar panjenengan yang belum kami baca dan kami bahas bersama. Insya Allah di lain waktu akan kami baca sistem acak saja. Sistem acak berarti di awur gitu. Misalkan atas, kadang tengah, kadang bawah gitu. Nanti kasihan yang bawah nanti karena yang nulis ribuan. Ya mohon maaf ya, tetap tulisan panjenengan PR bagi kami untuk kami baca. Saya baca. Insya Allah masukan bagi kami. Toh walaupun ada yang misui atau menyalahkan saya, tetap itu kami anggap sebagai nasihat bagi saya. Semoga pertemuan kita malam hari ini disertai oleh ridha Allah Ta'ala. Closing statement-nya adalah bahwa Ali Kholi Kisam, tokoh dari Ba'alawi, duriyahnya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak sama seperti Ali bin Ba'alawi, duriyahnya Jadid bin Abdullah. Beda. Bedanya di mana? Tahun kelahiran dan wafatnya. Masa hidupnya. Hanya sama pada jenis karomahnya. Yakni ketika membaca tahiyat, ada pas setelah tasyahud, sebelum tasyahud itu kan ada assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu diulang-ulang oleh Ali bin Ba'alawi sampai menunggu Nabi menjawab salamnya, wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Sebelum dijawab oleh Rasulullah seperti itu, masih diulang-ulang terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini yang asli adalah karomahnya Ali bin Ba'alawi yang wafat pada tahun 724 menurut As-Suluk Hijriyah, 729 menurut Tobaqatul Khawas Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Kalau menurut Ali Kholi Kisam versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah Al-Muhajir, itu adalah Alwi Ali Kholi Kisam yang wafat tahun 507, 520, 527, 529 Hijriah. Jadi beda orangnya. Nah inilah yang namanya nyandol. Sama seperti Muhammad Sohib Mirbad yang menjadi anaknya Ali Kholi Kisam. Sohib Mirbad yang asli itu adalah dinasti Manjawi yang terakhir kali yang menguasai daerah Dhofar atau Mirbad kuno. Ya. Yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Itu yang asli Muhammad Sohib Mirbad. Nah, Ali Kholi Kisam itu niru Muhammad bin Ali Al-Kolai yang disebutkan oleh Ibnu Samurah dalam Tobaqat Fuqaha'il Yaman, disebutkan pula oleh As-Suluk, oleh Al-Janadi, dan disebutkan pula oleh Tuhfatuz Zaman, Tobaqatul Khawas, dan lain-lain. Jadi, siapa yang asli? Yang asli adalah Ali bin Ba'alawi, yang diakui oleh Ali Kholi Kisam dari Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Siapa yang benar, siapa yang palsu? Di antara alamat nasab palsu adalah riwayah sejarah yang mudharibah, tidak ada arah. Sesuai dengan Rosail fi Ilmil Ansab oleh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, yakni nasab palsu itu macam-macam kriterianya, ada 10. Di antaranya ya seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tetap kita akan lanjut kembali. Salam hormat kami untuk panjenengan semua, khususnya Romo Kiai Haji Joko Syahmat dari Tangerang, dari Kesultanan Demak Bintoro, Jawa Tengah. Wallahu a'lamu bissawab.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi amalan jariah buat beliau dan bagi kita yang ikut berjuang untuk meluruskan nasab zuriyah Rasulullah. Ini sangat disayangkan. Sekelas Gus Najih Maimun Zubair dan satu lagi Gus Baha selaku murid kesayangan Kiai Maimun Zubair almarhum bisa dibodohi oleh kaum Balawi imigran Yaman Selatan PKI. Seharusnya beliau itu dengan ilmu yang mapan bisa melihat kebenaran. Seharusnya beliau tersebut ada kebijakan. Harusnya mencari kitab-kitab nasab dan sejarah untuk mencari kebenaran. Itu baru orang bijaksana. Wahai saudaraku yang punya akal sehat, coba saudaraku pikirkan. Apakah Gus Najih, Maimun, dan Gus Baha orang yang bijaksana atau tidak? Wahai saudaraku, ikutilah orang yang ahlinya. Dan satu lagi, bahwa yang namanya ulama itu tidak semuanya bisa menguasai semua ilmu pengetahuan. Jangan jauh-jauh. Contohnya, ilmu DNA. Apakah ulama paham ilmu DNA? Ayo kita jawab. Makanya jangan fanatik buta. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.